Kalau soal yang rusak gereja, kasih bubar orang ibadah, tapi jangan terjadi di NTT. Kalau terjadi di NTT, Saya tidak peduli NTT-an di sini. Ini lucu nih orang ini dari tadi. Nih kamu ngerti nggak edukasi? Edukasi itu kita menyampaikan informasi yang membangun rekonstruksi berpikir orang agar cerdas. Kalau cuman bilang jangan kayak apa, menunjukin NTT itu lebih hebat daripada negara lain, daerah lain gitu. Apa hebatnya begitu? Semua wilayah di Indonesia ini hebat pada porsinya masing-masing. Jangan kau bilang di NTT aja toleransi, kau pikir di Sumatera Barat kampung halamanku orang Kristen dihabisi. Kau tengok di situ gereja ada 2 di Bukit Tinggi, ada gereja Protestan sama gereja Katolik sejak zaman Belanda ada, pernah dibubarkan, pernah dihancurkan sama orang Minang. Ada kasus di Sumatera Barat orang Kristen pergi beribadah ke gereja ditembaki di Sumatera Barat. Nggak usah bicara, jangan saya paling nggak suka orang tuh kayak mempromosikan daerahnya seolah daerah lain tuh jelek. Sumatera Barat itu Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tidak menerima omongan yang tidak berdasar. Setiap diri kita itu punya batasan. Saya sangat tidak mau dibohongi. Tapi saya menerima perbedaan. Maksudnya gimana itu? Kalau kalian datang ke saya membuat sebuah keyakinan, enggak, misalnya XX datang, ini tahu siapa XX? XX ini orang yang luar biasa. Misalkan XX bilang begini, Uni, saya yakin Yesus itu Tuhan, tapi saya tidak bisa menjelaskan ke Uni karena ini ranah iman. Dekku sayang, Uni tidak akan pernah mengkritisi kamu karena iman itu nggak bisa dikritisi. Sama seperti selera, kita nggak bisa berdebat terkait selera. Ada orang yang suka pakai warna pink, ada yang suka pakai warna hitam, nggak bisa diperdebatkan. Begitu juga dengan iman. XX sangat beriman kepada Kristen, saya hargai itu. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi maaf, kalau masuk ranah dialektika, statementnya adalah dusta. Saya itu diberi amanat oleh undang-undang dan kitab suci saya untuk melawan setiap bentuk kebodohan dengan cara yang sesuai dan sepadan. Apa salah satu contohnya adalah dengan cara apa? Dengan cara mengatakan tidak kepada hal yang bertentangan dengan rasional. Gitu. Seperti itu.
Dan itu pun dengan cara yang menghargai lah, tetap menghargai, tetap nggak boleh merendahkan personal beliau. Tidak boleh saya tidak tertarik untuk merendahkan personal orang-orang Kristen di sini. Tapi terkadang saudara-saudara saya Kristen justru merendahkan diri mereka di sini, kayak, tolong dek jangan jelaskan kalau nggak paham. Masih juga dijelaskan, ternyata babak belur. Akhirnya kan merasa terendahkan, padahal tidak ada sama sekali. Saya justru pengen menunjukkan, enggak, jangan bilang kabur ya. XX itu orang baik teman-teman ya. Teman-teman, dulu XX itu termasuk yang agak frontal ke kami para apologet, tapi teman-teman banyak perubahan yang terjadi pada pribadi XX. XX adalah salah satu orang Kristen yang mulai berpikir, dan walaupun hidayah belum sampai kepada beliau, kita tidak perlu untuk melakukan yang namanya logical fallacy ad hominem. Tidak perlu ad hominem kepada beliau. Ya. Setiap manusia itu pernah salah dan pasti akan salah. Kecuali kalian adalah nabi. Dengarkan ya. Setiap manusia itu pernah salah dan pasti akan salah. Karena kalian bukan nabi. Kecuali nabi. Saya bilang kecuali nabi. Nabi itu bisa jadi salah tapi tidak akan berdosa. Karena mereka maksum dipelihara oleh Allah. Gitu. Albertimika, saya muslim boleh berdebat. Saya tidak ada kepentingan berdebat dengan orang Islam. Kalau kalian adalah orang Islam yang senang berdebat dengan orang Islam sesama Islam, kalian bukan Islam setahu saya. Karena dalam Islam itu sesama Islam itu tidak boleh, tidak ada berdebat. Dalam riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang mencari ilmu untuk berdebat dengan orang yang lebih berilmu daripada dia dan mengolok-olok orang jahil, maka finnar. Jadi saya tidak ada kepentingan berdebat dengan orang Islam. Kalau kamu ingin mendebat saya sebagai Islam, kamu harus tunjukkan kapabilitas kamu seorang kiai kah, ustadz kah. Tapi kalau kamu hanya orang awam lalu berdebat dengan saya terima, saya zolim gitu. Kenapa saya zolim? Karena saya merendahkan orang Islam yang awam dengan kemampuan saya. Pada akhirnya saya mempermalukan dia, dan akhirnya apa yang terjadi? Saya zolim ya. Ketika saya menerima orang awam berdebat dengan saya, sama saja seperti saya itu sama saja seperti saya yang udah jago karate terus melayani anak SMP yang baru saja belajar karate untuk bikin babak belur. Itu nggak ada hebat-hebatnya saya. Tidak ada hebat-hebatnya menang melawan orang awam dalam berdebat, nggak ada sama sekali. Ya, itu bukan sebuah kehebatan, justru itu sebuah kebodohan. Ya, seperti itu ya. Silakan yang mau naik, mau bertanya lagi silahkan. Saya cuman mau ditanya saja agama saya. Saya tidak mau berdebat dengan orang awam. Selagi kalian awam, kalian hanya boleh bertanya. Tapi kalau kalian berilmu, kalian boleh membantah saya asal dengan data. Saya tidak tertarik mendengarkan bantahan yang tidak ada retorika ilmiahnya dan tidak ada retorika rasionalnya dan tidak ada data-data yang dibawakan. Tuhan ampunilah Rifa sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi kau pikir orang-orang yang selama ini berbuat jahat itu nggak tahu perbuatannya itu jahat gitu? Kau kan anggap aku jahat nih. Jadi menurut si Onggar ini, dalam agama Kristen itu diajarkan untuk mengatakan orang jahat itu nggak tahu dengan apa yang dia buat. Berarti kau pikir orang-orang jahat itu nggak sadar gitu? Coba kalian berdoa itu masuk akal nggak kalian berdoa? Tuhan ampunilah koruptor itu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Berarti kau pikir koruptor itu nggak tahu kalau itu adalah korupsi? Waduh, pantas Tuhannya bantuin turun ke dunia, gitu, ya, gitu ya. Sorry ya, maaf banget nih, doa kalian itu nggak masuk akal gitu. Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Berarti kalian pikir pencabul anak-anak itu nggak tahu yang dia lakukan, bahwa itu adalah kejahatan gitu? Gimana ini cara berdoanya nih? Ya, kalau tahu ya bertobat. Oh berarti betul. Oh gitu di Kristen. Berarti di Kristen itu para koruptor itu dianggap tidak tahu dengan perbuatannya itu, bahwa itu perbuatan jahat gitu. Jadi setiap penjahat dalam iman Kristen itu berbuat dari ketidaksadaran. Pantesan Tuhannya tebus dosanya karena dianggap nggak tahu ya. Lucu juga ya. Berarti menurut teman-teman Kristen, kalau ada orang Kristen membun-bun anak orang, dia nggak tahu apa yang dia buat. Dia nggak tahu kalau itu jahat. Ngeri juga ya guys. Ini kayak bahaya tau nggak sih? Bahaya tau nggak sih kayak gini? Silakan teman-teman Kristen di sini bertanya aja. Saya suruh bertanya ya, bukan menjelaskan agamanya. Ya. Rifa mendongeng membelah bulan. Sebenarnya gini loh, kalau cuman kalian bilang dongeng, saya tuh nggak perlu nuduh agama kalian. Saya cukup tampilkan aja data ya. Saya bicara berdata.
kalau kalian bisa nggak kayak saya ini menunjukkan data secara ilmiah bahwa memang diakui ada dongeng dalam kitab kita, kayak membelah bulan itu adalah dongeng, sudah ada fakta ilmiahnya bahwa itu dongeng. Misal nih, kayak saya diakui nih bahwa itu adalah dongeng. Kata siapa? Salah satunya kayak gini nih. Nih, saya jawab ini ya dongeng. Nih. Ini Kristen sendiri yang menjawab ya. Sudah ada belum kayak gini? Sudah ada nggak kayak gini nih? Sudah pernah kalian menemukan dalam literasi Islam tuh kayak gini? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang. Nih, apa kata penafsir kalian dari penafsir ND? Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu. Nih, ini literasi dari Alkitab Sabda. Saya ulangi ya. Paulus menggunakan dongeng itu. Ada nggak tertulis kayak gini tentang Islam? Salah satu ulama kami mengakui bahwa membelah bulan itu adalah dongeng. Ada nggak? Coba. Ada nggak? Coba tunjukin. Coba ada nggak yang udah pernah menemukan begini? Saya minta deh, kalau kalian misalnya memang menuduh agama saya ada dongengnya, tolong tunjukin literasi ilmiahnya gitu. Ada nggak? Ada. Kalau ada saya minta deh, saya beli, mau dibeli boleh, mau dibeli berapa? Gitu, ya. Silakan sama saya tuh jujur-jujuran. Ada nggak data yang menunjukkan bahwa membelah bulan itu sudah bukti dongeng secara ilmiah dan diakui oleh skolar-skolar di dalam agama Islam seperti yang diakui oleh skolar di dalam Kristen bahwa pernyataan Paulus itu adalah sebuah dongeng? Ada nggak kayak gitu? Imbangin dong. Kalau nggak diimbangin ya ngapain banyak bicara gitu. Ya Allah, Romi, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik room ini. Saya agama Katolik, asalnya dari NTT. Oke, siap tujuannya ke sini. Ya, tapi ini bukan berdebat ya Umi. Makanya saya tanya tujuannya ke sini apa. Saya juga nggak mau berdebat kusir dengan orang awam. Ya, ini Umi, ini aku pernah nonton di TikTok. Di sini data itu bukan pernyataan si A si B kayak gini Bang. Anda ini kan di ruang publik ya. Kalau Anda hanya ingin menyebarkan kabar-kabar yang Anda tonton di TikTok, di YouTube, di Facebook, itu sama emak-emak boleh lah, emak-emak yang nggak ada kerjaan, duduk-duduk ngebicarain isi TikTok. Saya ini seorang akademisi. Di sini kita sedang mengedukasi publik. Yang kita hindarkan di sini adalah data-data yang tidak konkret. Di sini kita bicara data-data faktual, tekstual, kontekstual, dan faktual. Contohnya apa? Seperti yang saya tunjukkan tadi, sebuah situs dari sabda.org, tafsiran dari ND mengatakan bahwa pernyataan Paulus adalah sebuah dongeng. Nah, di sini Anda boleh bertanya, datanya jangan dari TikTok. Datanya dari literatur, Quran, hadis, pandangan ulama boleh. Pernyataan ulama pun di sini nggak mempan, nggak main di sini. Karena pernyataan ulama itu bisa dipotong seperti Yusuf Hamka kemarin. Ya, saya tidak mau menanggapi potongan video karena takutnya konteks pembicaraannya dihilangkan. Saya mau sesuatu yang clear ya. Silakan. Di sini mau tunggu. Anda di sini mau bertanya atau mau ditanya atau mau menjelaskan? Bertanya Umi. Silakan, pertanyaannya apa? Ya, katanya itu kesibukan laki-laki di surga nanti kalau menurut agama Muslim itu kan memecah perawan perempuan katanya. Kan saya bilang dari tadi atau benar atau enggak saya kurang tahu, tapi saya rela ya Bang, saya rela kepala saya dipotong kalau ada tertulis di Al-Quran dan hadis saya, ada Nabi saya bilang nanti kesibukan laki-laki adalah memecahkan perawan. Saya rela kepala saya jadi milik Anda, pisahkan dengan badan saya. Ini loh kuatnya iman saya loh. Saking saya kuat iman saya, di depan publik saya langsung deklarasi loh. Hebat. Ini kualitas sebagai muslimah tuh membela dan meluruskan kebohongan terhadap agamanya tuh mempertaruhkan kepala loh. Nggak main-main loh. Harus ya. Tapi kalau dalil Tuhan mengambil istri orang, Tuhan nyuruh nabinya bersundal, itu saya bisa tunjukin dalam kitab suci Anda. Kalau saya
Tuhan kawin itu ada tertulis eksplisit. Pesta seks di surga Kristen itu ada tertulis eksplisit, Masa iya? Saya ulang ya. Oh yes. Jarang dengar saya. Nah, mulai kita ambil dulu dalil Tuhan mengambil istri orang. Ini pengakuan Tuhan sendiri loh. Ya, mari kita lihat. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kita akan tunjukkan teman-teman pelan by pelan saja. Saya tutup yang tadi tuduhan pesta seks di surga ya, memecahkan perawan ya. Pertama, orang yang mengaku ustadz itu belum tentu representasikan Al-Quran dan hadis. Bisa jadi dia berbicara dari dirinya sendiri. Nabi kami tidak ajarkan begitu. Jadi kalau ada satu ulama yang pembicaraannya tidak merujuk kepada Quran dan hadis, terkutuklah dia. Allah yang akan menghukumnya. Ya, saya rekomendasikan untuk tinggalkan ulama itu. Karena yang dilihat itu apabila bicaranya sejalan dengan Quran dan hadis, itulah dia. Kalau bicaranya bertentangan dan tidak ada subhat. Nah, contoh nih, saya tunjukkan kepada Anda. Tuhan mengambil istri orang. Nah, itu ada datanya itu. Apapun interpretasinya, saya bilang secara tekstual. Ya, kita bicara tekstual. Nanti baru konteksnya kita bahas. Terjadi apa enggak pengambilan istri orang itu? Di mana itu? Di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Nah, jelaskan, Umi. Ya, siap. Mari kita baca ayatnya, kita pelan-pelan ya. Kita lihat perikopnya ya Bang ya. Perikopnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Oke? 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Kita baca di ayat ke-7-nya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allahmu, beginilah firman Tuhan Allah kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu. Bahkan kalau kurang boleh minta tambah, kata Tuhan. Pertanyaan saya di situ, Bang. Tuhan yang mengambil istri Saul dan memberikan kepada Daud itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Kalau itu sih Umi sulit Bang, secara akal menerima itu Bang, sulit. Saya yakin nggak ada kalian yang menerima Tuhan ngambil bini orang, tapi tertulisnya begitu. Kan Allah memberikan, bukan dia mengambil. Bukan dia mengambil. Telah kuberikan istri tuanmu. Berarti tadinya dia, istri orang atau tidak? Dia yang menjodohkan. Artinya dia yang menjodohkan Nabi Daud dengan istri orang. Enggak lah. Telah kuberikan istri-istri tuanmu. Tuhan kan macam-macamnya. Kami membantukan anak Tuhan juga. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri tuanmu jadi milikmu. Itu ngambil ini bini orang enggak? Maka pertanyaannya, yang ngambil istri orang dalam perjanjian lama ini Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Nah, kalau saya, nah ini saya mau kasih contoh. Saya kalau mau menghancurkan, mau menghina agama Kristen, saya itu dimampukan sama Allah. Tapi saya harus tahan karena saya Islam. Saya tidak boleh menghinakan agama Kristen. Sebentar, selesaikan dulu. Kenapa saya tidak boleh menistakan agama Kristen? Pertama, saya tinggal di Indonesia, walaupun sekarang saya di Malaysia ya, nggak boleh karena Indonesia itu menganut azas demokrasi. Ya, kalau saya mau menghina itu sangat mudah karena saya punya datanya. Tapi sengaja menghina itu hanya memancing orang untuk rusuh, memancing kalian sakit hati. Kalian nggak dipancing aja, kadang kelakuannya kebiawa.
contoh kejadian di Poso tuh. Katanya tampar pipi kiri kasih kanan. Itu contohnya di Poso berapa korban itu saling membantai. Ini contoh kita yang di Indonesia aja Umi, jangan di luar negeri Umi. Loh, itu di Poso luar negeri apa? Poso itu di mana? Lalu Poso itu di mana? Poso itu di Indonesia, Dek. Kalau kita contoh soal itu, panjang Umi. Lah memang panjang. Kalau kita kasih contoh kebiadaban Ya, orang beragama kepada orang beragama lainnya akan panjang. Kenapa? Akan banyak aib orang Kristen nanti. Contoh. Ya, sama juga kayak Muslim juga sama. Tunjukin aibnya, mari kita bandingkan. Tunjukin kelakuan jahat orang Islam kepada orang Kristen by data. Saya akan bukakan data di sini kelakuan jahat orang Kristen kepada orang Islam dan kepada orang Yahudi. Pernah nggak ada orang Islam menghabisi nyawa orang? Bentar. Pernah nggak orang Islam menghabisi nyawa orang Yahudi? Pernah nggak kamu dengarkan orang Islam membantai orang Yahudi? Pernah nggak dengar sejarahnya? 6 juta jiwa orang Yahudi itu dihabisi sama siapa? Sama Nazi Jerman yang agamanya Protestan. Oh, jangan bilang Katolik aman. Pernah nggak kamu dengar inkuisisi itu dilakukan oleh orang Islam? Pernah kamu dengar Islam punya sistem inkuisisi seperti Katolik? 500 tahun bergeraknya inkuisisi itu. Apa yang dilakukan? Menghabisi nyawa orang, menghukum orang-orang yang berbeda dogma dengan mereka. Katolik punya perkara itu, inkuisisi. 400 tahun perburuan penyihir, perempuan-perempuan yang dituduh penyihir dihabisi satu persatu. Pernah dilakukan orang Islam nggak? Penjajahan untuk membawa agama pernah nggak dilakukan orang Islam? Pernah nggak dilakukan? Tunjukin sama saya kapan masanya dan tahun berapa itu terjadi. Pernah nggak terjadi di Indonesia ini NU atau Muhammadiyah mempersekusi gereja? Kalau kita bicara agama, wakilkan kepada sistem yang besar seperti gereja Katolik. Kalau saya bisa tunjukkan kelakuan biawak gereja Katolik, Irlandia 796 bayi masuk septic tank dikelola gereja Katolik. Kanada ribuan anak suku Indian ditemukan tak bernama, anak kecil dari 3 tahun sampai 10-an tahun disiksa. Dan semua mayatnya tidak bernama karena mereka dipaksa menjadi Katolik. Terjadi nggak itu? Terjadi. Sejarah nggak itu? Sejarah. Kalau Anda mau membahas kebiadaban orang beragama kepada orang beragama lainnya, nanti Katolik malu. Pernah dengar inkuisisi Spanyol nggak? Korbannya siapa? Islam. Janganlah bawa kejahatan orang beragama depan saya. Malu Kristen nanti, apalagi Katolik. Karena kelam sekali itu masa lalu kalian, ya. Justru semakin lama kalian semakin biadab. Kalau kami kebalik, semakin kami lama umat-umat terdahulu, semakin kualitas Islamnya bagus. Semakin ke depan baru semakin kayak biawak. Kalau kalian enggak, dulu umat Katoliknya semakin biadab kelakuannya, sekarang makin baik. Kenapa? Direvisi ajarannya. Kenapa direvisi ajarannya? Ada magisterium, konsili. Sebelum ada konsili, nggak ada keputusan. Bikin konsili baru. Oh, Islam itu sama kita menyembah kepada Tuhan Abraham. Nggak boleh ya, kita jahat dulu tahu. Ada yang namanya bula. Ini kamu Katolik nih. Katolik di depan saya itu hancur nanti. Bula kepausan doktrin interketera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6, tahu apa isinya? Diizinkan orang-orang Spanyol dan Portugis menjajahi orang-orang yang di luar agama Kristen Katolik. Kalau yang dianggap barbar itu boleh dibawa ke agama kalian. Kalau nggak boleh dijajah. Kemudian Paus Nicholas kelima melegitimasi Raja Alfonso, Raja Portugal kelima, untuk mengizinkan memperbudak orang Islam selama-lamanya, perbudakan abadi. Apa nama doktrinnya dalam magisterium kalian, dalam bula kepausan kalian? Doktrin Dum Diversas. Katolik itu punya perkara itu. Berapa ratus tahun itu bertahan. Baru tahun kemarin dibatalkan itu oleh gereja Katolik. Jangan, sama saya ini, saya sudah bilang, saya sudah sering kali loh membahas hal ini. Jangan pernah bicara tentang perilaku umat beragama depan saya. Itu hanya akan menelanjangi orang Kristen dan Katolik depan saya. Ya, tapi Umi, yang terjadi sekarang tuh Umi, masalahnya kita di Indonesia itu pembubaran gereja di mana-mana. Coba satu kasus. Gini aja deh Bang, saya minta satu kasus yang Anda ketahui, jabarkan kepada saya data faktanya, kronologisnya, kenapa asal muasal gitu. Jangan bilang gini, kami orang Kristen di sini minoritas tertindas. Saya takutnya kelakuan kalian kayak biawak, makanya dilawan sama orang Islam. Takutnya gitu. Emang kalian membuat rusuh. Gini, jangan anggap, iya loh, ya tunjukin makanya kasus. Saya tidak menafikan orang Islam itu banyak yang jahat. Saya sendiri pernah kok jadi korban kejahatan orang Islam, difitnah, dinista, itu pernah. Bukan berarti saya membela orang Islam.
Saya tidak membela orang Islam. Saya di sini menunjukkan, meluruskan kekeliruan terhadap agama Islam. Saya bicara agama. Kalau memang Anda tahu kronologis yang terjadi tentang pembubaran gereja, tunjukin kronologisnya. Takutnya nanti kalian nggak tahu bahwa kelakuan para petinggi-petinggi gereja kalian itulah yang biadab. Makanya orang Islam nggak suka. Tiba-tiba kalian bikin gereja di kampung orang, tahu di kampung itu orang Islam semua. Kalian bikin gereja di situ. Kalian pergi ke Papua itu, banyak itu pondok pesantren dilarang di Papua itu. Kenapa lupa dengan itu? Nggak usah. Di sini jangan. Di sini depan saya itu nggak ada, tidak mempan di sini playing victim. Di sini nggak mempan. Depan saya nggak ada mempan-mempannya playing victim. Kenapa? Saya membahas secara general, bukan membahas secara personal. Kalau kebiadaban orang-orangnya saya akui, banyak orang Islam yang kayak biawak kelakuannya kok. Saya suka. Iya, masalahnya Udah nanya aja. Ya. Yang pembubaran gereja di Sukabumi, di mana itu? Coba buka data. Pokoknya itu. Coba buka data. Apa yang Anda ketahui? Anda tahu nggak? Iya, Anda tahu nggak? Padahal itu. Enggak, dari tadi katanya. Ini kenapa kalian Kristen? Karena kalian berasalkan katanya. Bukan. Tahu nggak katanya itu ada katanya? Dengar. Sempat Kamu viral tahu di nggak? itu. Dengar baik-baik. Viral banyak kasus viral yang adalah hoax. Ini bahaya nih teman-teman nih. Ini bahayanya teman-teman, orang-orang kalau jadi Kristen tuh bahaya. Kenapa? Percaya dengan katanya. Karena kasus itu viral maka dianggap benar. Bayangkan, kalian tahu nggak hoax tentang, kalian pernah dengar nggak dulu hoax seorang perempuan yang dibun-bun lalu dirasukilah seseorang mengatakan bahwa dia kalian tahu itu hoax yang dibenarkan? Depan saya berkali-kali saya katakan jangan membawa kabar syubhat. Kabar itu clear. Cek fakta dulu. Jangan bilang katanya. Sama saya itu faktanya. Oh, oke Umi ya. Nah, jadi Kamu nanya aja deh, nanya aja. Kalau soal yang rusak gereja, kasih bubar orang ibadah, tapi jangan terjadi di NTT. Kalau terjadi di NTT, Saya tidak peduli NTT-an di sini. Ini lucu nih orang ini dari tadi. Nih kamu ngerti nggak edukasi? Edukasi itu kita menyampaikan informasi yang membangun rekonstruksi berpikir orang agar cerdas. Kalau cuman bilang jangan kayak apa, mau nunjukin NTT itu lebih hebat daripada negara lain, daerah lain gitu. Apa hebatnya begitu? Semua wilayah di Indonesia ini hebat pada porsinya masing-masing. Jangan kau bilang di NTT aja toleransi, kau pikir di Sumatera Barat kampung halamanku orang Kristen dihabisi. Kau tengok di situ gereja ada 2 di Bukit Tinggi. Ada gereja Protestan sama gereja Katolik sejak zaman Belanda ada. Pernah dibubarkan, pernah dihancurkan sama orang Minang. Saat ada kasus di Sumatera Barat orang Kristen pergi beribadah ke gereja ditembaki di Sumatera Barat. Nggak usah bicara. Jangan saya paling nggak suka orang tuh kayak mempromosikan daerahnya seolah daerah lain tuh jelek. Sumatera Barat itu Kristennya banyak, Cindo-cindonya banyak. Nyaman nggak mereka tinggal di situ? Nyaman. Di Palembang juga banyak orang Kristen Cindo. Nyaman nggak mereka di situ? Nyaman, bisa cari duit di situ. Nggak usah promosi daerah sama saya. Saya mencintai seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sama kita Umi. Jadi nggak usah ya. Depan saya itu yang perlu dipromosikan adalah literatur. Contoh, kamu promosi di sini jurnal, itu saya sangat bangga saya. Kamu promosi di sini informasi aktual, itu sangat senang saya. Tapi kalau kamu promosi, jangan di sini. Kampung saya ini Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Orang Minang saya nih. Ada kamu dengarkan kasus di Bukit Tinggi ini pembantaian dari orang hampir 100% di Sumatera Barat itu orang Islam. Apalagi suku Bukit Tinggi itu. 100%-nya hampir Islam. Ada orang Kristen di situ terganggu rupanya. Ada kalian dengarkan meronta-ronta orang Kristen cerita, dihajar aku sama orang Minang. Kalian tahu bagaimana kerasnya orang Minang kalau perkara akidah. Adat Basyani, syarak bahasa di kitabullah. Tahu kalian itu? Iya. Jangan promosi saya. Pernah nonton juga film-filmnya Kapal Pandaru itu kan. Makanya tak usah di sini. Kita di sini itu, bro. Kalau Anda mau tanya tentang agama Islam, Anda tanyakan ayatnya, pandangan saya, bukan bagaimana kelakuan dari orang-orang yang mengaku Islam. Sumatera Barat itu, teman-teman, itu hampir 100% Islam. Tapi kalian pikir Islami di situ? Tidak. Di situ kayak biawak juga. Buktinya nomor 1 kasus. Saya orangnya jujur, bukan kayak kalian yang mentang-mentang kalian sesuku. Ya udah, nggak usah. Makanya saya dari tadi tuh minta Anda mau bertanya sebenarnya, bukan malah promosi kampung di sini, ya. Jadi
Enggak, ini tempat edukasi loh. Kita tuh Ya. disuruh untuk objektif. Objektif itu benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan mentang-mentang kau Katolik, lakukan orang Katolik ya biawak, nanti kau bilang itu benar. Jangan. Saya bukan orang yang kayak gitu. Saya kalau ada orang Islam kurang ajar ya kurang ajar. Nggak peduli saya mau di Islam kayak bapak moyangnya. Jadi, saya adalah orang yang mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur. Contoh, suku itu tidak ada kaitan dengan agama. Ya, suku tidak ada kaitan dengan agama. Karena suku itu terbentuknya adalah karena kontak sosial. Ada suku-suku yang mayoritasnya agama tertentu, tapi bisa dijadikan parameter melihat kelakuan suku itu maka agamanya biadab. Contoh, Sumatera Barat itu adalah mayoritasnya Islam, tapi kalian tahu nggak? Jumlah LGBT-nya di Indonesia nomor 1 Sumatera Barat. Tapi apakah Islam legitimasi LGBT? Tidak. Justru kalau ada LGBT dibawa ke tempat tinggi, dijatuhkan, ditunggu di batu-batu. Begitu kejamnya hukumannya terhadap LGBT loh. Jadi jangan katakan kalau kalian mau membahas satu agama baik dan buruknya karena melihat perilaku dari umatnya, maka Kristen akan malu nanti. Karena sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak berbuat biadab adalah orang Kristen. Nama peristiwanya besar-besar semua itu, nggak kecil-kecil itu. Itu yang baru yang besar ya. Belum kita bahas kartel-kartel. Belum kita bahas lagi bagaimana kemudian di Philadelphia. Belum kita bahas Meksiko, Prancis, Portugal, Spanyol. Belum lagi Manado. Manado juga ada. Paling banyak kumpul kebo secara jurnal ilmiah penelitian di Manado. Nah, jadi di saya di sini saya tidak mengeneralisir. Saya tidak mengeneralisir. Saya di sini mengajak kalian itu berpikir, merenung untuk bertanya tentang agama saya. Gitu. Silakan Romi, mending kamu bertanya biar saya yang menjawab. Ya. Tapi menurut saya Umi, kalau kita toleransi itu lebih indah ya Umi. Toleransi itu semua diterapkan, bukan diomongin ya, diterapkan. Ya nggak usah gini depan saya, nggak usah kayak saya toleransi tapi kelakuan kayak biawak. Enggak. Apa yang kau ucapkan belum tentu kau lakukan. Di sini tuh kalau bicara toleransi dan sikap tunjukin aja, nggak usah banyak bacot. Gitu ini loh. kawan kerjaku ini di sebelahku ini orang Minang ya, orang Minang Bugis, orang Bugis. Udah ya. nggak usah bawa suku ini, kita nggak usah bahas itu. Orang-orang itu bukan baik karena dia bersuku apa, nggak ada ceritanya begitu. Kita bicara kebaikan seseorang itu adalah karena memang sikapnya. Bukti sikapnya, bukan omongannya. Banyak orang Kristen naik komel saya, banyak bilang kami lo agama kasih, tapi kelakuannya kayak biawak. Nggak usah. Kita di sini bukan melihat omongannya, kita di sini melihat perilaku. Ya, makanya saya bilang nggak usah di sini ngaku-ngaku. Kami nggak pernah ngaku-ngaku. Mana ada orang Islam ngaku-ngaku kalau kami jadi Islam pasti kami punya Roh Kudus dalam diri kami. Kalian kan ngaku begitu. Setiap orang Kristen itu punya Roh Kudus dalam dirinya. Apa maksudnya itu? Ada Tuhan dalam diri kalian loh. Tapi kelakuan kalian kayak biawak rata-rata. Kalau kami, ada nggak kami ngaku-ngaku roh Tuhan dalam diri kami? Nggak pernah. Justru kami mengatakan menjadi Islam itu cobaannya dan ujiannya besar. Makanya banyak yang jatuh di antara kami. Tapi ketika kami jatuh, Allah tidak perlu bunuh dirinya untuk menolong kami. Nggak perlu. Karena Allah gampang memaafkan dan mengampuni kami. Karena dia adalah Tuhan. Gitu ya. Oke, Romi ada pertanyaan nggak terkait agama Islam? Udahlah, cukup aja Umi. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih Umi. Ini hanya bertanya ya. Jadi yang penonton gak usah panas-panas kalinya. Mereka nggak panas. Ya, mereka tuh berharap ada pertanyaan yang bisa mengedukasi. Ya, soalnya thank you, kita Romi. soalnya kita ini bertanya bukan mau. Iya. Ya. Tidaklah kalau sama saya baku pukul jumpa dulu. Kalau mau baku pukul sama saya. Kalau baku pukul di sosial media juga tidak bisa. Oh ya, iyalah. Udah turun ya. Gak goyang, Bos. Ah, terima kasih. Oke, Pitro, silakan tunjukin data yang mensahkan LGBT di dalam Quran saya. Ya, silakan bacakan. Wa yahtufu alaihim ilmanun lahum kanahum. Saya minta bacakan TA-nya terjemahan, nggak usah bibirmu tuh nggak lisanmu itu najis kok pemakan babi, jangan baca Quran saya, baca terjemahannya. Mulai takut dia. Kalau aku bawa data yang mengatakan Tuhan kau hombreng itu bukan aku nih. Tuh yang mengatakan Tuhan kau hombreng itu pendeta. Kalau aku minta ulama yang mengatakan Islam melegalkan LGBT. Kau tengok nih.
Ya, berbicara tentang Yesus pada konferensi modern Chapman di Oxford 1967, Canon Hart Montefiore, pendeta Great St. Mary Cambridge, menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaumnya tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu mendakinya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara alami homoseks. Nah, nih, ini pendeta yang bilang dia Tuhanmu hombreng. Ketika kau bilang Quran melegitimasi LGBT, kau bacakan ulama yang memahami itu, mereka yang paham agama memahami bahwa itu LGBT dibenarkan. Kalau LGBT disahkan di gereja sudah banyak. Bicara tuh pakai data, nih. Kau, nih, kau tengok nih. Nih, bahkan ditunjukkan di agamamu. Kayak mana ya? Bahkan bagaimana gereja kalian itu menerima LGBT. Ada masjid yang menerima LGBT. Yang mengatakan Islam itu melegitimasi LGBT kan kau, Kristen. Jangan kau pikir cuman bisa modal baca terbata-bata gitu. Haram jadah lisan pemakan babi kau baca Quranku. Jijik aku dengarnya. Karena yang kau bacakan itu adalah kalam ilahi. Bayangkan kalam ilahi harus keluar dari mulut pemakan babi. Nggak rela aku, nggak redo aku. Jijik aku mendengarkan mulutmu itu ya. Agamaku adalah agama yang kata Allah, Quran itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tahu kau? Kata Allah apa? Haram jadah kau baca Quran loh. Kami aja perempuan Islam kalau datang bulan nggak boleh kami sentuh Quran kami. Ini kubiarkan kau bacakan kalam muliaku. Kuharamkan orang Kristen baca Quranku depanku. Kenapa? Membaca Quran itu harus bersuci. Kau pemakan babi, kau baca pula Quranku. Kubilang kau suruh baca terjemahannya. Haram jadah kalian pemakan babi depanku baca Quran. Aku aja kalau datang bulan nggak boleh, nggak pernah makan babi. Datang bulan aku, proses yang memang ada pada perempuan. Nggak boleh aku sembarangan baca Quran. Tiba-tiba kau, pemakan B2, berkulup, nggak pernah mandi kau. Kau baca Quranku dengan terbata-bata. Kau pikir Quranku sama kayak kitabmu boleh dibaca siapa aja? Kusuruh kau baca teks bahasa Indonesia. Enak kau baca-baca Quranku. Alif lam mim aja keluar dari lisanmu, aku merasa murka aku rasanya. Nggak berhak kau, mulut kau itu baca Quranku. Kami aja orang Islam baca Quran berwuduk dulu. Enak aja, nggak berubah-berubah kau Pitro. Jangan modal kau cuma belajar baca huruf-huruf kayak gitu. Kau pikir kau sudah diizinkan baca Quran depanku? Nggak ada ceritanya. Makan babi kok. Enak aja kalian. Kalian pikir agama kami nggak ada sistem ya? Ada tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Beda kelas kita. Kitab kalian jangankan masuk lubang tai pun mungkin bagi kalian nggak apa-apa. Quran kami aja mana boleh kami letakkan Quran kami di bawah. Kami memperlakukan Quran kami aja. Bagaimana kami meletakkan posisi Quran kami? Apabila kami membacanya, kami tutupi aurat kami berwuduk dulu. Tiba-tiba kau naik ke komalku, kusuruh baca teksnya, biar kau pahami teksnya dulu. Kurang ajar. Nggak ada orang kurang ajar di sini, kasih tempat. Aku kayak Ustadz Abdul Somad aku, nggak ada kata Ustadz Abdul Somad. Marah itu boleh, asal ditempatkan pada tempat yang benar. Enak aja kau, mulutku pemakan babi, kau sebut-sebut pula Quranku. Ih, geli kali aku, na'udzubillah, takut aku murka Allah. Bagaimana Quran itu lafaz Allah yang mulia itu dibaca sama pemakan babi, keluar dari mulutnya. Nama Allah aja kalian nggak layak baca loh. Makanya kalian nggak pernah baca Allah itu sesuai dengan kaidahnya. Allah, Allah, Allah kalian baca. Nggak layak kalian menyebutkan lafaz mulia itu karena kalian itu najis. Kalau kitabmu nggak ada aturannya, siapa aja boleh baca. Iya, kita suruh baca teksnya, Tapi kalau kalian adalah orang yang mau belajar membaca Quran karena memang kalian mau mempelajari dengan betul, saya terima. Ini kau Pitro, penghujat dari dulu nggak berubah-berubah. Bertahun-tahun kau hadir cuman menghujat kau. Kecuali ada di sini orang, mereka tuh Kristen dari lahir. Mereka karena ketidaktahuan baca Quran, nggak masalah. Kalian pernah nggak dengar hadis Rasulullah melarang untuk membawa mushaf ke medan perang?
Tidak boleh umat Islam membawa mushaf ke medan perang supaya tidak dihinakan oleh kaum kufar. Tahu kalian itu? Tiba-tiba aku biarkan si Pitro pemakan B2 bicara agamaku, mengucapkan lafaz Quranku. Wih, di sinilah aku hadir. Inilah gunaku. Dikiranya orang Islam kayak mereka, Tuhan, kepala Tuhannya dipijak, mereka bisa diam. Kami orang Islam, kami berjuang mati sampai mati berjuang untuk memuliakan agama kami boleh. Ya, silakan. Orang bodoh buku dibuat jadi Allah. Nah, itulah kan, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak diizinkan typingnya aja benar loh. Kita tidak pernah sebut nama Tuhan kita Allah tuh nggak pernah. Gini ya, kalau tahu isinya murtad semua takut kalian gini ya. Inilah klaim yang menyenangkan hati. Dia bilang gini, kalau seluruh orang Islam tahu isi Qur'annya maka murtad semua. Dengarkan baik-baik. Seandainya pun ada orang bodoh di antara kami, kalaupun murtad nggak mungkin mereka nyembah manusia beranus. Dengarkan baik-baik. Sebodoh-bodohnya orang Islam, nggak mungkin mereka mau menyembah manusia berkenti, berkelamin, nggak mungkin. Ya, sebodoh-bodohnya orang Islam, kalaupun mereka mau menyembah, mau murtad, itu mesti biasanya kalau nggak urusan perut dan di bawah perut. Nggak ada karena ilmu. Nggak ada ceritanya orang Islam itu murtad karena berilmu dalam memahami agama. Nggak ada. Kalau ada tunjukin satu orang. Di antara kalian murtad itu biasanya kalau karena urusan perut, kalau nggak di bawah perut. Karena miskin. Kayak siapa? Si Pendi, orang Aceh. Gara-gara miskin dapat duit dari Kristen. Murtad. Nggak ada ceritanya. Tunjukkan sama aku ilmu apa yang dimiliki si Pendi Aceh itu sehingga dia murtad menyembah kepada manusia beranus. Ada. Tapi kalau kalian lihat para ahli masuk Islam karena pengetahuannya banyak berserakan. Banyak. Kalau kalian lihat para ahli, orang-orang berilmu masuk Islam gara-gara keilmuannya banyak. Tahu kalian? Tahu kalian kan? Tapi kalau ada orang Islam, siapa kelas murtadin yang kalian anggap hebat? Taipuddin Birahi. Coba kalian tengok kelakuannya itu sekarang tuh, sejak jadi Kristen. Siapa coba lagi? Kristen-Kristen yang keluar. Fatimah Sedekah ngakunya, saya dulu muslim yang ekstrim. Saya mau baca Quran. Coba baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa ya? Yang mana ya? Yang mana tuh Quran? Saya tutup mata nih. Si Joseph yang murtad karena keilmuannya, menjelaskan Tritunggal aja cuma bisa kicau mania. Orang ditanya setara apa antara Bapak dan Yesus? Setara dalam kehendak. Udah ditunjukin mana kehendaknya yang sama. Kata Yesus, kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Sama itu kehendaknya. Hah? Siapa hebat? Kalau nggak sopan, kalau nggak beradab, kuludahi. Silakan sebutkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Nama saya Mary, Agama, Kristen Protestan. tujuannya ke sini. Ya apa temanya apa nih? Tujuannya ke sini itu ada dua bolehnya. Satu kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh diskusi dua arah dengan catatan harus buka kamera dan pakai data. Kamu mau yang mana? Tanya saja boleh. Boleh, tanya aja. Silakan. Tanya yang pertama. Boleh gak dua syahadat tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Ya nggak boleh lah, karena syahadat itu memberikan kesaksian, mengikrarkan. Kalau percaya kepada Allah, gimana caranya kalau nggak percaya kepada Nabi Muhammad? Kan semua perintah Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi Allah dengan Nabi Muhammad setara ya? Kau dengar syahadatnya aja nggak setara, kok bisa pula kau bilang setara? Syahadatnya aja adalah asyhadu alla ilah. Diam dulu, aku lagi jelasin, kan aku bilang. Kalian kalau kognitif kalian nggak cukup mampu menanggung itu, jangan salahkan saya. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya menjawab. Asyhadu alla ilaha illallah. Dengar. Di mute lah, soalnya kau mengganggu. Kok kau pulang ngatur? Di mute lah kalau aku lagi menjelaskan. Kalau di mute saya turun. Turun kau. Biawak.
Emang biawak para lansia-lansia ini, bukan anak kecil lagi kalian. Kalian pikir aku tuh kayak guru-guru PAUD yang jangan gitu ya nak, jangan nakal ya nak ya. Aku juga bisa terburangsang. Sakit lambuang dan menceliak kalian mah, dan piwah muncung kalian beko. Dan suruh yang wa angan baru ang mah biawak bingkaruang. Disuruh diam, ndak mau diam. Jangan dulu. Bunyinya aja asyhadu alla ilaha illallah. Di situ siapa Allah? Ilah, sembahan. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Utusan Tuhan. Sama menurut kau? Sama menurut kau itu? Telinga kalian sama otak kalian kok nggak sinkron? Kok bisa setara Nabi Muhammad aja Rasul? Kalau otak kalian nggak sinkron dengan telinga, jangan salahkan aku, nggak ada urusan sama aku. Kau boleh naik terakhir ya Mary, ini terakhir kau naik ya. Kalau kau masih merusak peradaban, kau nggak usah naik lagi. Terakhir kau ini ya, hari ini kau terakhir, besok kau datang lagi ke sini 3 kali kesempatan ku kasih, gitu ceritanya ya. Kalau nggak berubah-berubah juga, biasanya kalau kena ludahku mungkin setahun kalian sembuh habis itu ya. Mana tahu setelah ku ludahi berkali-kali sembuh. Udah, sekarang kau bertanya lagi. Pertanyaan selanjutnya. Pak emang wangi apa? Ludahku itu lebih suci daripada pala otakmu. Cepat, apa pertanyaanmu selanjutnya? Mau tanya, bapaknya Nabi Isa siapa, Bang? Gak ada bapaknya. Aneh kau orang gak berbapak, kau tanya bapaknya. Lucu kau. Kalau ku tanya bapak Paulus bisa kau jawab? Lah, tadi kan Paulus dulu Bu. Nabi Isa gak berbapak, kau tanya bapaknya. Paulus ngaku orang Yahudi, siapa bapaknya kau gak tahu lah. Udah kau dibawa aja. Ibunya. Nah, mana tau kau sembuh sebulan ya. Kau naik aja ke sini, rutin kau kena ludahku. Bisa jadi kau sembuh nanti. Ya, halo King Games, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke sini. Dan kenapa Muhammad seperti babi? Anjing. Karena bapak kau kayak anjing. Babi. Karena bapak kau kayak anjing. Ya, bapak kau tuh, bapak kau dan keturunan kau, nenek moyang kau adalah anjing. Karena kau banding anjing, kata Yesus. Siapa yang bilang Yesus? Nih kutunjukkan datanya. Nih. Inilah, karena mereka tuh memang nyerang, benci banget sama Nabi Muhammad. Kenapa mereka benci sama Nabi Muhammad? Karena mereka itu didoktrinkan kebencian terhadap Nabi Muhammad, dan itu banyak yang sudah bersaksi. Nih, kau yang katakan kau dan nenek moyang kau anjing, bukan aku. Nih, baca nih. Berkat kepada guguk, ya. Nih, berkat kepada Kunarion. Di mana dikatakan di sini? Ini, mari kita baca. Nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Kau Kristen, kau yang diberkati di luar Yahudi ternyata digelari anjing. Kalau dia orang Yahudi apa gelarnya? Domba. Kalau di luar Yahudi apa gelarnya? Kunarion. Nah itu bedanya kita, kelas kita beda bre. Oh aku nggak termasuk, oh kau bukan Yahudi, ya aku kan nggak diberkati Yesus. Kan yang diberkati yang disebut dengan anjing, karena temanya adalah berkat kepada anjing. Itu biasanya tuh hasil ini tuh, hasil biasanya itu ya. Orang-orang seperti itu nggak bisa disalahkan juga. Nenek moyangnya pemakan manusia itu dulu. Orang-orang kayak gitu tuh dulu nenek moyangnya itu pemakan manusia. Kalian tahu lah kan? Nggak usah aku bilang, nggak usah aku sebutkan lah secara eksplisit. Kalian tahu itu. Dari logatnya aja kalian tahu kan? Kalian tahu kan itu? Yakin aku itu. Bapak moyangnya dulu tuh memang perusak peradaban itu. Mary, ku bilang kau terakhir naik di sini, kau nggak bisa naik lagi karena kau nggak bisa kondusif ya. Mary, ini terakhir aku nggak naikkan kau setelah ini. Kau cuma boleh bertanya. Kalau kau masih bertanya dalam rangka memancing amarah umat Islam, kau turun aja ke laut. Kenapa? Di sini tempat edukasi, bukan tempat kau diberikan kesempatan untuk menghina agamaku ya. Aku nggak menghina loh nih. Nggak ada orang Kristen. Mana ada orang gila ngaku gila? Sejak mana pula orang Kristen ngaku kalau mereka itu kurang ajar? Mana ada? Kalian itu kelakuan kalian kayak biawa aja, kalian ngaku umat kasih, anak Tuhan pula. Mana ada orang gila ngaku gila? Mana ada orang sesat ngaku sesat? Udah kami melihat perilaku kalian. Di sini kau bertanya, udah kau kau bukan buaya, kau cacing, turun kau. Jing. Memang nggak ada adabnya. Susah mereka ini ya. Kenapa mereka ini dari 100% hewan 100% manusia mereka ini ya? Ku bilang di sini diskusi aja. Tanya aja baik-baik sama aku agamaku. Kenapa kalian kok nggak, pertama kenapa kalian kok
ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya betul-betul luar biasa loh. Rata-rata tuh kayak kalian tuh kayak nggak pernah diajarkan adab di sekolahan kalian, nggak pernah diajarkan bagaimana cara beretika yang benar di agama kalian gitu loh. Ada 1, 2, 3 orang Kristen naik ke sini, selalu aja kelakuannya menunjukkan agamanya gitu loh. Seolah-olah kayak Kristenable banget gitu. Seolah-olah tuh Kristen tuh kayak gitu gitu loh. Aku tuh kasihan justru sama agama Kristen malahan. Yesus itu udah berkorban buat kalian, tapi kalian malah nunjukin kalau kalian tuh semuanya tuh kelakuannya tuh kayak bukan orang yang normal gitu. Padahal aku terbuka di sini. Aku nggak membawa sebuah diksi yang menghinakan agama kalian. Aku cuman bilang Yesus itu apakah Muslim? Iya, iya Muslim aku bilang. Ini justru pujian. Kalian bilang dia terkutuk, aku tolak. Aku bilang dia Muslim, itu pujian. Ya. Nih ya, nih kita lihat nih teman-teman ya. Kalau kita kalian mau tunjukin ya bagaimana kelakuan mereka. Saya akan tunjukin kepada kalian bagaimana kelakuan mereka. Nanti kalian akan lihat. Saya akan tunjukin kelakuan mereka dengan menaikkan mereka. Nih Kristen nih. Ini Kristen, ini anak Yesus, dalam dirinya ada Tuhan. Jadi kalau dia kurang ajar jangan salahkan, karena ini Tuhan. Nah, nih kan. Jadi karena dia sering makan babi, maka ucapannya, apa yang keluar dari mulutnya itu yang ada di hatinya. Kebabi-babian seluruh tubuhnya, karena makanannya babi tiap hari. Itulah saya bilang, inilah citra yang diberikan oleh seluruh orang Kristen tentang agamanya. Karena apa? Karena mereka berkata setiap orang Kristen itu punya Roh Kudus dalam dirinya. Jadi kalau dia kurang ajar di depan kita, itu jangan-jangan bukan dia yang salah, tapi Tuhannya, karena ada Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau saya ludahi mereka, bisa jadi saya lagi ngeludahin mereka, tapi Tuhan mereka. Kan mereka klaimnya begitu. Di dalam diri kami ada Tuhan. Tapi kelakuannya biadab. Betul. Maka bisa jadi ya bentar Bang Putra, bisa jadi kita kalau secara ikuti teologi mereka, kita nggak bisa salahkan mereka, karena kan mereka berdoa begini, iya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam pandangan mereka semua pelaku kejahatan itu nggak tahu dengan perbuatannya, karena mereka berpikir bahwa apa perbuatan kita ini, kalau seandainya dia jahat, yang disalahkan kalau nggak Adam, kalau nggak iblis, bahkan Tuhannya yang harus nanggung. Inilah mindset dari mereka selama ini, merasa bahwa mereka tuh anak Tuhan dan suci. Jadi kalau mereka salah, yang salah bukan mereka, tapi Tuhan dalam dirinya lagi nggak kerja. Oh, kalau aku sedang mencuri hari ini bukan aku yang salah, karena Tuhan lagi nggak kerja dalam diri aku, tapi iblis yang kerja. Kalau mereka bersikap biadab, mereka akan salahkan iblis. Dan kami itu berbuat salah gara-gara Adam. Adam telah berbuat salah, makanya dosanya menjalar ke kami, Uni. Nah terus kalau kami mencuri, itu bukan kami sebenarnya, tapi iblis yang bekerja dalam diri kami. Tapi kalau ada orang-orang baik di antara kami, itu Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Itu kelakuan mereka tuh, cara berpikirnya tuh depan kita. Anehnya mereka menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.